Oke, kita lihat. Asasnya Marhainisme itu 3. Yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ya karena ini nanti antara lain yang mengejawantah jadi Pancasila. Jadi sosionasionalisme itu asas yang dipakai saat berjuang. Jadi waktu revolusi, perang, merebut kemerdekaan, itu sosionasionalisme. Setelah merdeka, punya negara, sosiodemokrasi. Dan kapanpun dan dimanapun harus ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang Indonesia itu pasti religius, katanya Soekarno, pasti beragama. Oke, sosionasionalisme itu maksudnya apa? Bahwa setiap warga negara, setiap masyarakat harus punya kesadaran sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka. Itu sosionasionalisme. Jadi basisnya adalah masyarakat dan negara, masyarakat dan bangsa. Itu sosionasionalisme. Jadi hidup sebagai masyarakat dan hidup dengan cara sadar sebagai bangsa. Terus itu di era perjuangan. Jadi perjuangan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang identitas kebangsaannya. Kamu harus sadar loh, kamu itu orang Indonesia. Itu pertama-tama. Kalau nggak ada ini, Indonesia nggak akan wujud. Jadi versinya Soekarno, pertama-tama kesadaran nation, kesadaran kebangsaan harus muncul di tengah masyarakat. Terus ya, dan juga berarti sadar juga setiap orang, bangsa-bangsa yang lain juga punya kesadaran yang sama. Jadi menghargai diri sendiri dan menghargai juga kebangsaannya orang lain. Hari ini kan banyak yang kehilangan kesadaran ini, kesadaran keindonesiaan. Mungkin ketutup banyak kesadaran yang lain. Mungkin kesadaran kepartaian, kesadaran keorganisasian, kesadaran banyak. Dan ketika kesadaran kebangsaan perlahan lenyap, kepercayaan dirimu sebagai bangsa juga lama-lama akan luntur. Indonesia tidak membanggakanmu ketika kesadaran kebangsaan ini hilang. Nah, kalau Soekarno, nation, kesadaran kebangsaanmu harus dibangun. Setelah itu, kalau sukses dengan ini di era perjuangan sampai kita pede sebagai Indonesia dan merdeka, baru sosiodemokrasi, membangun struktur masyarakat yang terbuka, khas demokrasi, baik demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan lain sebagainya. Jadi setelah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat. Itu fase kedua. Jangan dulu ngomong kebebasan kalau belum merdeka sebagai bangsa. Jangan dulu ngomong silahkan melakukan apa aja kalau kita sendiri hakikatnya masih dijajah. Ya kan? Silahkan beli mobil merek apa aja boleh, padahal adanya hanya merek itu aja. Itu kan nggak usah ngomong dulu, bebas. Onone mung kuwi. Bebas itu kan ada banyak pilihan, kemudian kita milih salah satu. Kalau pilihannya hanya itu dan kita hanya disediain itu, berarti belum bebas. Kita masih diatur oleh yang menyediakan. Oke, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun yang dilakukan, apapun
yang dikerjakan dalam konteks kehidupan bernegara, jangan lupa basisnya adalah, jiwanya adalah jiwa ketuhanan. Jadi orientasinya nggak sekedar horizontal, tapi juga vertikal, ke atas. Itu khasnya Indonesia, katanya Bung Karno. Nasionalis, demokrat, tapi juga religius. Tidak boleh nasionalis saja. Kalau nasionalis saja jatuhnya nanti fasis, totaliter kayak Hitler. Tidak boleh demokrasi saja, nanti jatuhnya akan liberal. Kayak tadi dia mengkritik demokrasi liberal. Yang mengkontrol agar tidak jatuh ke liberalisme, tidak jatuh ke fasisme adalah religiusitas, prinsip-prinsip moral keagamaan. Jadi Soekarno sudah jauh mikir ke sana. Jadi Marxisme dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama sosialisme, tapi yang nasionalis. Ini yang membedakan nanti dengan komunis. Kalau komunis, titik akhirnya bukan nation, tapi masyarakat tanpa kelas. Dan masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin kalau di Indonesia. Ketika dipaksa dijalankan secara real, mungkin kayak negara-negara Rusia zaman dulu, akhirnya juga jatuh. Terus demokrasi, cuma demokrasi yang tidak liberal. Dan baik nasionalisme maupun demokrasi harus dijiwai oleh semangat religiusitas. Oke, itu yang khas dari Soekarno. Terus gerakannya sekarang, tadi kan konsepnya. Konsepnya kalau tahapnya, kalau Soekarno ada 3. Yang pertama tahap nasional demokratis, yang kedua tahap sosialisme Indonesia, dan yang ketiga tahap masyarakat dunia baru. Ada yang hilang, ini modifikasi juga dari Marxisme, dari tahapannya Marxis. Kalau Marxisme itu kan dari feodalisme terus terjadi dialektika sehingga melahirkan kapitalisme, terjadi dialektika terus melahirkan sosialisme, dan puncaknya komunisme. Yang tidak muncul di Soekarno adalah fase kapitalisme. Jadi di Soekarno fase anti-kapitalisme ini tidak muncul. Kenapa bagi Soekarno? Ya, untuk revolusi butuh juga modal. Tidak iso garingan. Kalau bahasanya orang sekarang malaikatan tidak bisa. Emangnya bikin partai nggak butuh modal? Ya butuh lah. Dan tidak mungkin ngerampas wong kita sedang dijajah. Jadi yang pertama nasional demokratis, harus merdeka, berdaulat, baru bisa demokrasi. Kemudian sosialisme Indonesia, membangun masyarakat yang adil di Indonesia. Dan yang ketiga, baru jadi aktor di dunia. Jadi merdeka dulu, terus sukses, baru ikut cawe-cawe menertibkan dunia. Jadi tahapannya 3. Jangan dibalik. Usil dulu dengan urusan negara lain, padahal dirinya sendiri belum sukses, merdeka aja belum. Wah, itu dibalik namanya. Kita harus mandiri dulu. Selama kita nggak mandiri, nggak merdeka, masih disetir, masih diatur, masih diancam dengan utang, ya susah, kita ikut cawe-cawe. Kamu marah-marah sama Amerika, nggak bisa, wong utangmu banyak sama Amerika. Ya kan, kamu marah-marah sama wong utang kita banyak, ya marah sama Jepang juga tidak bisa, marah sama karena kita tergantung. Maka harus merdeka dulu deh, bebas. Yo, merdeka secara fisik dari penjajah yang vulgar, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, ya kita sudah merdeka. Tapi secara ekonomi jelas belum. Bahkan sekarang secara budaya pun sudah kita pontang-panting pengen merdeka.
Itu merdeka dulu deh yang penting. Setelah merdeka, baru kita jayakan diri kita, baru kita membentuk masyarakat dunia baru. Karena Soekarno punya visi memperjuangkan dunia marginal, dunia ketiga, dunia timur yang sering dianggap masih terbelakang. Itu visi besarnya Soekarno, sehingga disegani banyak orang dan juga ditakuti banyak negara besar. Jadi Soekarno sukses bikin blok baru yang namanya non-blok zaman itu. Zaman itu kan ada blok timur Rusia, blok barat Amerika Barat dan kawan-kawan. Nah, Soekarno sukses bikin non-blok. Meskipun non-blok itu hakikatnya ya blok baru. Jadi dari semula 2 blok sekarang 3 blok. Nggak apa-apa, tapi kan sukses dia bikin itu dan bikin orang kagum. Wah, luar biasa. Karena memang orasinya bagus, bisa mempengaruhi banyak kepala negara. Terus prinsip perjuangannya ada 6. Yang pertama non-kooperasi, yang kedua mass forming, yang ketiga masa aksi, yang keempat radikalisme, yang kelima self-help, dan yang keenam self-reliance. Non-kooperasi itu maksudnya ndak usah kerjasama dengan lawan. Wong musuh kok diajak kerjasama. Kalau memang jelas-jelas prinsipnya berlawanan, ya zaman itu kan penjajah, ya ndak harus kooperatif. Jadi non-kooperasi itu bukan berarti jangan jadi anggota koperasi. Ya, non-kooperatif maksudnya jangan kerjasama. Jadi mandirilah. Ya kerjasama itu nanti kalau kita sendiri sudah sukses, sudah jadi, ya bolehlah kerjasama yang levelnya setara. Kalau level gak setara kerjasama, akhirnya yang terjadi kita minta-minta dan tergantung. Jadi mandiri dulu. Setelah kita bisa mandiri, baru mass forming. Mass forming itu ya menyusun kekuatan. Kita punya potensi apa? Punya sumber daya apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan kita sampai di mana? Setelah itu apa? Mass action. Masa aksi. Jadi kita gerak bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng. Jangan satu kerja, satu duduk. Semuanya kerja, tidak ada yang mandor. Kan sekarang kan gitu, ada yang temennya kerja, kamu jadi mandornya. Cuma lihat, sama ngobrol. Nggak, mas aksi itu semua gerak. Jadi mandiri, kemudian memahami kekuatan dan kelemahan, mass forming, struktur kekuatan kita di mana, terus mass action, kita gerak bersama-sama, dan yang keempat, radikal. Radikal itu bahasa Jawanya sak pol-pole pokoknya, jangan ditahan-tahan, serius, sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya, ya wis sak pol-pole, ya wis. Jangan tanggung-tanggung. Nah, mungkin gitu bahasa Indonesianya. Nggak usah nanggung wis. Nah, iya ayo serius. Nah, ndak ya ndak. Nah, itu namanya radikal. Makanya filsafat itu berpikir secara radikal. Berarti apa? Mikir sak pol-pole. Ndak usah dibatasi sebentar-sebentar. Ini layak dipikir apa enggak? Yus dipikir aja, wong cuma mikir aja kok. Ini boleh dipikir apa enggak ya? Ya dipikir aja kalau memang bisa. Kalau buntu lah nanti mandek-mandek sendiri. Nah itu sak pol-pole. Kan sering ada yang tanya, Pak, akal itu kan terbatas, Pak. Batasnya di mana, Pak? Ya batasnya sak kuatmu wis. Mikir aja sampai mentok. Nah, mentok itu batasnya. Besok mungkin kamu tambah pinter, yang tadi mentok kelewatan. Nah, terus berarti itu semakin dalam. Sampai mentok lagi, biar aja sampai. Jadi selalu sampai mentok, itu namanya radikal. Terus self-help. Self-help itu mampu melayani dirinya sendiri, tidak manja, mandiri. Jadi
butuhmu apa dan kamu sendiri bisa memenuhi. Tidak tergantung, itu self-help. Dan yang terakhir self-reliant. Self-reliant itu percaya diri. Semakin kamu tidak percaya diri sebagai bangsa Indonesia, ya semakin tidak bisa radikal, tidak bisa pol, semakin nggak bisa gerak bersama, semakin kekuatanmu lemah dan tergantung. Maka harus percaya diri. Terus pengembangan konsepnya ini yang dipakai Jokowi. Tadi kan marhainisme, akhirnya dirumuskanlah di 3 konsep pengembangan. Yang pertama namanya Trisakti. Trisakti itu wujudkanlah Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Oke, jadi kita harus berdaulat di bidang politik, berarti mandiri, tidak diintervensi oleh siapapun. Kita rancang sendiri, kita implementasikan sendiri, dan akibatnya enak atau susah kita tanggung sendiri. Sekarang banyak orang merancang, menjalankan, kalau sudah nyampe di level akibat terus podo lari, tidak mau tanggung jawab. Terus berdikari. Ini berdikari ini istilah khas di era Soekarno. Berdikari itu singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri. Jangan pakai kakinya orang lain. Berarti apa? Mandiri secara ekonomi, bisa mencukupi dirinya sendiri. Tidak ada bantuan asing pun bisa. Tidak harus ngimpor pun kita bisa mencukupi. Itu namanya berdikari. Selama kita masih butuh asing, masih butuh yang di luar kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, berarti kita belum berdikari. Selama masih ada negara asing yang bisa nyetir, bisa ngatur-ngatur kita, yang kita tidak berani bantah, berarti kita belum berdaulat. Dan yang terakhir, kebudayaan yang kita produksi, yang kita hasilkan, itu berkepribadian khas kita. Budaya itu berarti cipta rasa karsa kita, itu khas Indonesia, bukan khas asing. Yang menurut kita baik dan atau buruk, indah atau tidak indah, itu gaya Indonesia, gaya lokal. Syukur-syukur yang lokal bisa diterima di level global. Jadi logikanya jangan dibalik. Jadi globalkan ya yang lokal, tapi yang lokal jangan hilang. Untuk biar kita tidak tergilas oleh globalisasi. Globalisasi itu fenomena yang tidak bisa dihindari, tapi kalau bisa kita punya prinsip, punya kepribadian. Jadi kepribadian di bidang kebudayaan. Kalau enggak nanti Indonesia hilang. Nanti orang kesini bingung, ini Indonesianya mana? Arab ada, Barat ada, Indonesia sebelah mana yang Indonesia ya? Nah, nanti jangan-jangan gitu. Kenapa? Kita kehilangan kepribadian kita sendiri. Yang khas Indonesia ndak ada. Oke. Terus ini pengembangan selanjutnya, pengembangan konsep manani selanjutnya yang saya bilang tadi, Pancasila. Kalau Pancasila masih terlalu banyak, bisa diringkas jadi Trisila. Trisila itu yang tadi, sosionasionalisme, sosiodemokrat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan 3 konsep ini kalau masih susah menghafalkannya, bisa diringkas jadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nilai-nilai itu saling terkandung. Jadi Pancasila itu ringkesnya ya 3 itu. 3 itu ringkesnya 1. Jadi visi besarnya. Di balik gotong royong itu ada sosionasionalisme, sosiodemokrat, ada ketuhanan yang Maha Esa. Di balik 3 itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya.
Ini pengembangan konsep dari Marxisme dirumuskan secara konseptual jadi Pancasila, Trisila, Ekasila. Oke. Terus nah, dalam sejarah awalnya Marxisme ini diikuti oleh 3 partai. Yang pertama PNI, yang kedua Partai Kedaulatan Rakyat, dan yang ketiga ada partai judulnya Partai Indonesia. PNI lumayan panjang ceritanya, kalau PKR dan PI itu agak singkat. Tapi 3 partai inilah yang secara eksplisit menyebut asas partainya adalah Marxisme. Ya belakangan ada partainya Sukmawati, itu juga partai Marxis. Meskipun di pemilu-pemilu terakhir kan kalah, sekarang hilang lagi. Ya, jadi Marxisme di era-era awal itu jadi basis dari 3 parpol ini. Meskipun beda-beda cara mendeskripsikannya, secara umum visinya sama. Jadi yang sama dari 3 itu, yang pertama adalah sosialisme Indonesia, anti kapitalisme, anti imperialisme. Jadi imperialisme itu yang saya bilang tadi, sebenarnya ujungnya dari kapitalisme. Jadi masyarakat sosialis Indonesia yang anti penjajahan dan eksploitasi ekonomi. Terus menolak hak milik pribadi atas alat-alat produksi yang vital. Alat-alat produksi itu ya sumber daya ekonomi, kayak PLN, kayak irigasi yang besar, itu ya harus negara, karena itu untuk hajat hidup orang banyak. Ya, jadi kepentingannya orang banyak, bukan dan itu hajat besar, bukan hajat kecil. Nah, listrik itu kan penting. Banyak kan BUMN itu kan rata-rata yang diopeni harus hajat-hajat besar. Jangan sampai dijual ke asing, karena itu kepentingan orang seluruh Indonesia. Jadi alat-alat produksi yang vital, itu tadi ketemu vital lagi, harus jadi milik negara. Yang keempat, keinginan agar rakyat marhain memegang kendali pemerintahan. Jadi rakyat marhain itu bukan berarti terus hanya yang miskin saja tadi loh, tapi orang-orang yang punya visi marhainis, punya kepedulian pada orang kecil. Usahakan itu yang pegang kendali pemerintahan, bukan orang-orang yang ambisius, yang mikir kebesaran dirinya sendiri atau kebesaran partainya. Ya meskipun ini sebenarnya bahasa-bahasa jargonal, setiap partai nanti akan bilang bahwa kita membelain rakyat. Ya rakyatnya ya anggota partainya sendiri. Terus mengusahakan agar lahir ciri masyarakat yang marhainis, yaitu gotong royong, sama-sama makmur, sama-sama susah kalau memang susah. Kalau bahasanya Soekarno, sama rasa, sama rata. Kita kalau susah ya susah bareng-bareng, kalau seneng ya bareng-bareng. Terus perjuangan menentang kapitalisme dan imperialisme, tidak cuma di Indonesia, tapi kalau bisa di seluruh dunia. Jangan sampai ada penjajahan dengan model apapun. Oke, jadi 6 itu konsep yang sama dari banyak partai yang platformnya marhainis. Nah, sekarang prakteknya. Jadi setelah tadi konsepnya,
kemudian diadopsi oleh banyak partai. Soekarno sendiri nanti merancang praksis marhainismenya. Karena dia presiden, maka konsep marhainisnya bisa diwujudkan dalam kenyataan. Yang pertama, di bidang politik, Soekarno punya visi untuk melakukan retooling. Jadi retooling itu dievaluasi ulang. Yang rusak kalau bisa diberesin, didandanin ya didandanin. Yang sudah nggak mungkin diperbaiki ya diganti. Itu namanya retooling. Jadi hari ini orang menyebutnya reshuffle. Jadi dicari mana yang masih fungsi, mana yang macet. Yang macet diganti. Itu namanya retooling. Dan nggak cuma menteri, tapi semuanya, termasuk DPR, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi, semua diretooling untuk menyamakan visi. Karena negara itu kan kayak kapal. Kalau para awak kapalnya ndak punya visi yang sama, ya kapalnya bingung nanti, muter-muter ndak jelas kemana. Maka carilah orang-orang yang punya visi sama, atau paling enggak bisa diajak kerja sama untuk mewujudkan visi. Itu gunanya retooling. Maka Soekarno dikenal sering melakukan retooling. Kabinet itu kan sering gonta-ganti, dan itu kadang-kadang jadi blunder. Yang kedua, ini nanti yang juga secara nggak langsung jadi blunder. Tadi dia mengkritik demokrasi liberal. Untuk menghindari demokrasi yang liberal, dia ganti dengan demokrasi terpimpin. Ini yang saya bilang jadi blunder. Akhirnya apa? Ndak sadar pelan-pelan langkahnya jatuh agak mirip-mirip ke fasis. Nasionalisme yang berlebihan, yang jatuhnya totaliter. Apa-apa mau diatur sendiri. Itu kelemahannya. Tapi itu karena saking cintanya mungkin dia pada Indonesia, dia ndak rela Indonesia jadi liberal, terus dia kasih alternatif tawaran demokrasi terpimpin. Oke, nanti dia punya banyak konsep untuk demokrasi terpimpinnya. Meskipun beberapa kelihatan jadi blunder, termasuk membubarkan partai-partai yang tidak sevisi dengan dia. Dan penyederhanaan kepartaian dengan bikin undang-undang pemilu yang baru. Itu wajar kalau ini. Terus di bidang ekonomi juga begitu. Retooling alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Sama. Jadi dicek lagi semua kebutuhan masyarakat apa, yang menguasai kebutuhan itu siapa, sudah cocok apa belum, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan, dan seterusnya. Itu namanya retooling. Terus dasarnya pasal 33, kepentingan bersama, kepentingan negara. Kemudian sama kayak tadi, bahwa segala yang penting harus dimiliki oleh negara, termasuk itu di situ disebut yang terakhir itu hak eigendom. Hak eigendom itu hak mutlak atas tanah. Jadi ini sebenarnya KUHP-nya Belanda. Jadi ada namanya hak mutlak atas tanah, itu yang kalau saya punya tanah itu mutlak 100% milikku, negara nggak bisa otak-atik. Itu namanya hak eigendom. Misalnya negara, di sini mau dibikin pembangkit listrik untuk kepentingan semua orang, tanahmu harus diambil. Kalau tanah itu labelnya adalah eigendom, kalau saya menolak, nggak bisa negara intervensi. Nah ini di retooling, dihapus zaman Soekarno.
Tidak boleh ada yang kayak gitu. Kalau negara butuh dan itu untuk kepentingan orang banyak, ya harus dikasih. Entah ganti rugi, entah ganti untung. Kadang-kadang kan ada yang diganti malah untung. Jadi itu namanya hae gendong. Termasuk nanti ya pengaruh-pengaruhnya konsep Marxis Rusia, Marxis Cina, ada namanya land reform. Land reform itu nanti yang memunculkan pemberontakan di mana-mana. Orang yang punya tanah mau diatur ulang. Orang maksimal punya berapa tanah, akhirnya yang sisanya dibagi-bagi, harusnya miliknya siapa dan seterusnya. Itu namanya land reform, reformasi tanah. Dan itu sehingga tuan-tuan tanah yang tanahnya luas nggak terukur itu akan terbatasi sisanya. Nanti negara yang ngatur dikasih siapa. Ini yang bikin rame, bikin gegeran. Itu bidang ekonomi. Bidang sosial ya kayak tadi, memantapkan 5 kesadaran: kesadaran nasional, kesadaran bernegara, kesadaran berpemerintah, berangkatan perang, kesadaran sosial. Tujuannya apa? Parameternya apa? Semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat, bahasanya Soekarno ini ya, holubis kuntul baris. Kuntul pakai U. Itu nama burung. Ya, jadi ya itu kerja yang sama rasa sama rata, itu holubis kuntul baris. Jadi ya kayak kuntul baris itu kan geraknya bareng. Jangan yang satu ngangkat pakai tangan 2, yang satu pakai 1 jari. Itu namanya ndak holubis kuntul baris. Yang satu capek luar biasa keringetan, yang satu ndak keluar keringat satupun. Itu ndak holubis kuntul baris. Jadi harus bareng-bareng, bersatu, gotong royong. Jadi ya nanti ya kalau ini bagus kamu bikin jargon, kamarmu tulisan besar-besar itu holubis kuntul baris. Nah, itu capek bareng, seneng juga bareng-bareng. Terus kalau di bidang mental kebudayaan ya kayak tadi, fokusnya kepribadian. Jangan sampai terintervensi oleh asing sehingga kepribadian kita hilang. Dan jangan salah, istilah revolusi mental itu munculnya tidak diawali oleh Jokowi, tapi di teks-teksnya Soekarno juga ada kalimat bahwa revolusi Indonesia itu bukan hanya revolusi material, tapi juga menyangkut revolusi mental. Bukan mental loh ya, mental. Kalau mental itu kan nggak jadi. Jadi kalau sudah diusahakan bolak-balik kok nggak sukses revolusi mentalnya, berarti nanti revolusi mental nggak jadi. Terus kreativitas harus dihargai. Kalau tidak dihargai ya orang tidak akan mau kreatif. Apalagi sebelum kreatif sudah dimarahin. Nah itu tidak, susah. Jadi kreativitas, bahasa agamanya kreatif itu bid'ah. Tuh ya kan bahasa agamanya bid'ah. Cuma kan bid'ah yang tidak boleh kan dalam ibadah yang mahdoh. Di luar ibadah bid'ah itu sunnah, kamu harus kreatif. Secara politik, secara ekonomi, secara budaya harus kreatif. Semua yang jadi judulnya ngaji filsafat itu kan semua bid'ah, hasil kreasi para filosof. Kalau enggak, ya bid'ah itu kan bahasa ilmiahnya namanya inovasi. Jadi kita harus sering-sering melakukan bid'ah. Kalau enggak ada bid'ah, kita akan terus jadi follower, ya kan, bukan trendsetter. Nah, untuk jadi trendsetter kita harus bid'ah. Oke, terus bidang keamanan ini tidak usah dipertanyakan lagi. Soekarno adalah panglima besar, jadi dia sangat care dengan keamanan. Termasuk zaman itu ada namanya wajib militer.
khususnya untuk kalian yang muda-muda yang sekarang diangkat mau diwacanakan lagi. Hati-hati kalian yang biasanya bangun siang, males-malesan, ndak kuat jalan kaki sebentar. Nah, itu besok kalau wamil pontang-panting mesti. Jadi mulai sekarang latihan fisik, sopo ngerti ada wamil. Jadi wajib militer itu semua laki-laki biasanya yang sehat akan diwajibkan. Kalau di Korea itu ada sampai 2 tahun. Bayangkan kamu 2 tahun off dari peredaran untuk latihan militer. Nah itu susah, kamu tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa smartphone, tidak boleh bawa suruh latihan militer. Nah itu untuk bela negara. Sopo ngerti kita perang terus kurang tentara, ya kalian yang maju. Loh ya kan gitu visinya. Makanya kalau nggak pengen wamil ya jangan ngamuan biar nggak perang. Kalau perang ya, kalau tentaranya kurang, yang maju kan harus rakyat. Zaman dulu ada Hankam Rata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi semua rakyat itu wajib bela negara. Ya, itu zaman dulu. Terus di antara yang jadi programnya Soekarno untuk bidang keamanan adalah menerima kembali mereka yang dianggap memberontak. Zaman Soekarno kan banyak terjadi pemberontakan mulai DITII, PRRI dan lain-lain. Itu ada program untuk menerima kembali. Sudahlah, kemarin mungkin khilaf, sekarang diterima sebagai warga negara kembali. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.